Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Minggu ini kita akan membahas tentang storyboard. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah definisi storyboard, format storyboard, elemen storyboard, environment atau world, dan yang terakhir adalah mood board. Langsung aja ya, kita masuk. Apa sih sebenarnya storyboard itu? Storyboard itu sendiri bisa diartikan sebagai rangkaian gambar yang dituangkan dalam panel yang meliputi sketsa, adegan, shot, scene, dan narasi. Storyboard juga bisa diartikan sebagai naskah, di mana penyajiannya itu berupa sketsa gambar yang disusun secara berurutan. Biasanya, storyboard itu berguna dalam menjelaskan dan menggambarkan alur cerita secara garis besar dari awal hingga akhir. Selain itu, storyboard juga berisikan informasi detail seperti audio, durasi, dan dialog. Dalam pembuatan storyboard, biasanya penggambaran visual dan storyline itu saling melengkapi antara satu adegan dengan yang lainnya. Nah, adegan-adegan yang ada di dalam storyboard itu sendiri biasanya terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama adalah bentuk adegan atau potongan-potongan gambar sketsa. Yang kedua, bentuk yang mendukung alur cerita untuk memperjelas gambar sketsa. Dan yang terakhir adalah bentuk adegan yang berisikan tentang detail adegan karakter tertentu. Pembuatan storyboard sendiri bertujuan untuk mempermudah proses pembuatan proyek visual seperti panjang dan pendeknya durasi film. Selain itu, storyboard juga dapat mempermudah penulis melakukan visualisasi ide yang dimiliki. Nah, storyboard juga dapat mempermudah pembaca memahami alur dan isi cerita yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, storyboard sangat berguna dalam mempermudah tim yang terlibat dalam produksi untuk memproyeksikan visual cerita. Jadi storyboard ini penting ya, karena storyboard ini digunakan sebagai guideline atau guidance bagi tim produksi. Biasanya storyboard itu akan digambar dalam beberapa versi, dari versi 0 sampai dengan versi yang terakhir. Nah, versi 0 ini yang akan digunakan oleh semua orang yang ada di dalam tim produksi. Biasanya storyboard ini akan dibuat sejelas mungkin, karena di industri storyboard artis dan tim produksi adalah dua bagian yang berbeda. Jadi biasanya terdiri dari orang-orang yang berbeda juga. Sehingga jika storyboard tidak dibuat secara jelas dan detail akan membingungkan tim produksi di lapangan. Sehingga nanti akan terjadi miskom dan wasting time, karena tim produksi akan banyak bertanya kepada storyboard artis jika si storyboard itu tidak divisualisasikan secara detail. Dalam sebuah storyboard biasanya berisikan beberapa komponen penting. Yang pertama adalah judul. Nah, judul ini berisikan si judul itu sendiri serta halaman. Kemudian ada yang namanya subjudul, biasanya berisikan penjelasan scene, panel, dan rasio. Selanjutnya, bagian yang paling penting dalam storyboard, yaitu visual. Dalam komponen visual ini berisikan gambar adegan yang biasanya disisipi visual atau teks yang akan tampil di layar. Selanjutnya, komponen audio biasanya berisikan informasi audio berupa musik, background, dan sound effect. Kemudian dialog atau action berisikan detail action dan pergerakan kamera seperti framing, angle, serta dialog pada adegan jika ada. Dan tentunya yang terakhir adalah timing. Timing ini sendiri estimasi durasi yang akan kita alokasikan untuk setiap shot. Selanjutnya kita akan membahas tentang elemen storyboard. Yang pertama adalah gambar. Gambar atau kita sebut dengan visual yang ada dalam storyboard itu biasanya mempresentasikan cerita yang ada atau cerita itu sendiri. Nah, visualisasi storyboard biasanya berisikan informasi tentang ruang dan objek secara jelas. Jadi kita menggambarkan detail properti dan ekspresi wajah yang merupakan bagian yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam membuat storyboard.
Elemen storyboard selanjutnya adalah shortlist. Shortlist ini sendiri merupakan detail dari shot yang akan digunakan pada setiap scene. Nah, identifikasi shot biasanya mempermudah dalam memvisualisasikan cerita yang dibangun. Shortlist bisa juga disajikan dalam bentuk teks. Biasanya digunakan sebagai bumper yang direpresentasikan sebagai perwujudan logo atau pengenalan produk. Elemen storyboard selanjutnya adalah sign. Yang biasa digunakan untuk memperjelas pergerakan kamera. Nah, kita menggunakan sign ini sebagai tanda tambahan seperti tanda panah, lingkaran, kotak, dan sebagainya. Elemen terakhir dalam storyboard yaitu narasi. Narasi pada storyboard biasanya berisikan beberapa informasi terkait action, dialog, atau voice over, timing, audio, shot, size, dan angle kamera. Selanjutnya kita akan membahas tentang environment atau world. Dalam pembuatan sebuah storyboard, biasanya ada informasi tentang environment dari cerita yang merupakan elemen yang sangat penting. Nah, informasi ini biasanya digunakan dalam membantu audiens dalam menikmati world yang ada, meskipun si world itu atau environment itu merupakan bagian dari fantasi atau imajinasi. Environment atau world harus dibuat secara spesifik dan detail sehingga bisa membantu audiens tidak mengalami kebingungan. Selain itu, untuk membuat si world dan environment dari sebuah cerita yang tepat, dibutuhkan proses research yang bertujuan untuk mencari beberapa referensi terkait environment atau world yang kita inginkan, serta informasi spesifik sehingga dapat menggambarkan si environment atau world dari film yang akan kita buat. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu mood board. Mood board dapat diartikan sebagai kumpulan gambar seperti foto, lukisan, gambaran diam dari sebuah film, game, ilustrasi dari sebuah buku, dan sebagainya. Nah, kumpulan gambar pada mood board ini biasanya digunakan sebagai contoh untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran visual project yang akan kita buat. Mood board ini sangat penting ya dalam proses praproduksi, karena biasanya ketika kita sudah memulai membuat mood board, maka kita mengumpulkan referensi sebanyak mungkin. Tidak hanya referensi dari film yang kita tonton seperti film kartun, anime, dan sebagainya, tapi kita juga mengumpulkan referensi-referensi dari komik, webtoon, buku, dan sumber-sumber lain yang kita dapatkan pada saat itu. Nah, kesiapan proses produksi terutama untuk proses pembuatan karakter atau style dari si animasi yang akan kita buat, itu ditentukan dari seberapa banyak kita mengumpulkan si mood board itu sendiri. Karena mood board yang akan membantu kita dalam memvisualisasikan karakter, environment, dan segala elemen-elemen yang ada dalam animasi. Demikian pembahasan kita minggu ini terkait storyboard. Jika ada pertanyaan terkait teknis pembuatan storyboard atau konsepsi storyboard itu sendiri yang kalian belum jelas, kalian bisa hubungi saya via chat WhatsApp atau email yang sudah saya informasikan ke kalian. Saya tutup sesi hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.